Okay, ladies and gentlemen, selamat pagi untuk kita semua di ASEAN Lecturer Community. And ya, ada another who list. Siapa yang mendengarkan video ini, kita akan sharing mengenai filosofi of life special bulan Ramadan. Kali ini saya akan bercakap atau sharing tentang keikhlasan. Banyak kita sudah baca tulisan apapun ceramah tentang keikhlasan. Tetapi apa yang kita sudah buat dalam amalan keikhlasan ini hanya kita sahajalah yang tahu dan Allah SWT. Apa itu keikhlasan? Keikhlasan adalah sebuah amal, sebuah perbuatan, sebuah action yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk mana jua pun, karena kita melakukannya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, bukan populariti apalagi keridhaan manusia. Karena itu pada bulan Ramadan ini adalah sebuah super camp yang kita boleh gunakan untuk kita melatih keikhlasan dalam 3 perspektif. Keikhlasan di dalam menjalankan perintah puasa itu sendiri, kemudian keikhlasan kita di dalam membagikan kemudahan-kemudahan harta benda yang ada pada kita untuk kepada yang lain, kepada yang lain yang berkekurangan, dan keikhlasan kita di dalam mengikuti semua ketentuan puasa itu, daripada bangun sahur lagi yang tidak senang semua orang nak buat, hingga kepada memperbanyak ibadah-ibadah di selain puasa, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu memperbanyak selawat, apakah itu membantu banyak orang dengan berbagai macam resource yang kita miliki. Maka bulan Ramadan inilah kita kesempatan melakukannya dengan keikhlasan, tanpa bermaksud mendapat follower atau mendapat subscribe dan di mana saja, kecuali hanya dari Allah SWT. Karena itu untuk bisa ikhlas, yang pertama kita kena faham bahawa apa sahaja yang kita punyai kini, apakah itu telinga, hidung, tangan, jantung, paru-paru, semualah. Apalagi harta, kereta, mobil, tanah, rumah, semua yang dalam rongga badan kita sahaja itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita guna saja, kita bukan owner. Begitu juga sebenarnya dalam yang bersifat tangibles, properties dan sebagainya, semua milik Allah yang kita dititipkan, yang kita gunakan. Selepas itu Allah akan ambil balik diri kita dan semua saja apa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itulah, maka sebaiknya ketika Allah mempercayai ataupun menitipkan atau memberikan authority kepada kita untuk memanfaatkan harta benda kekayaan itu, semestinya lah kita membagikan kepada yang lain juga, yang mungkin dulu tak mempunyai resource untuk kuliah, orang tuanya tak mampu bayarkan pendidikan yang baik, ataupun dahulu dia dalam keadaan yang tak selesa untuk berpendidikan, maka karena itu dia tidak mendapatkan satu opportunity yang
yang baguslah. Kita kena bantu yang begitu. Nah, itu kita hanya bisa membuat ikhlas kalau kita menyadari bahawa apa semua yang ada pada diri kita ini, baik dalam badan kita, luar badan kita, dalam banking account kita dan dalam properti, semua sebenarnya milik Allah SWT. Kalau kita menyadari itu, maka kita berbagi kepadanya itu pasti dengan ikhlas, karena kita hanya distributor saja. Kita hanya agensi Allah saja. Kalau kita boleh menjadi agensi Allah, can you imagine lah, kita jadi agensi Petronas saja kita boleh kaya. Agensi Pertamina dekat Indonesia pun kena kaya. Bagaimana pula kalau agensi Allah percaya kita sebagai agensi? Itulah saya kira yang nombor satu, kita kena sedar bahawa semua apa yang bukanlah milik kita. Yang kedua, supaya boleh ikhlas, maka kita kena tahu bahawa rezeki itu sesungguhnya, itu bagi kita itu hanya 3 kriterianya. Pertama, apa yang sudah kita makan hingga sudah habis. Kalau misalnya kita makan dekat resto lah ya, ada masih tinggal banyak lagi. Tinggal nasi, tinggal ayam, tinggal itu yang tertinggal itu bukan rezeki kita. Nanti rezeki kucing mungkin, atau rezeki binatang lain lah yang sudah masuk dalam badan kita tu kita jadi rezeki kita. Kemudian rezeki itu apa yang kita guna, kita pakai, apakah pakaian, apakah itu kasut atau sepatu, apakah itu kereta, apa sahaja yang kita gunakan, itu sudah menjadi rezeki kita. Sampai yang kita gunakan rosak, tak boleh diguna lagi. Jadi, itu sepanjang kita menggunakan itulah yang disebut rezeki kita. Sementara ada wang dekat bank deposit, kan ada banyak lagi simpanan-simpanan lain, belum tentu lagi rezeki kita. Itu boleh jadi rezeki ahli waris atau rezeki pencuri kot. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga itu rezeki itu apa yang sudah kita bagi kepada orang lain yang memerlukannya, yang duafa, yang miskin, yang terlilit hutang, kan? Gorimin ya. Orang yang berjuang dalam perjuangan agama Allah, fisabilillah, apa dia jadi cikgu mengajar baca Quran, atau mungkin ada yang bekerja mengangkut sampah atau menjaga security kawasan dan banyak macam kerja lain, maka kita kena attention pada mereka dengan membagi apa yang patut kita bagi. Kalau kita lihat, wah, macam dia kerja ni dah apa ya, menggigil lah, pagi-pagi dia tak ada baju, macam orang bilang rompi lah, ataupun blazer lah, kita bagilah. Itu dia tentu akan merasa suka dan menggunakan sepanjang masa. Itu adalah sebuah tindakan yang kita bagi, itu adalah rezeki kita. Maka di satu masa ada sebuah kisah, Rasulullah SAW pada satu petang ketika hendak pergi ke masjid, solat asar, datang seorang sahabat membawa seekor kambing. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah lama bernazar ingin membagi kepada engkau satu ekor kambing sebagai hadiah. Karena dia tahu Rasulullah tak akan terima sedekah, hadiah. Maka Rasulullah SAW karena hendak pergi ke masjid, dia bagi tahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini ada satu ekor kambing hadiah dari sahabat aku. Tolong kau minta bantu orang untuk menyembelih kambing ini
dan dibagi-bagi kepada tetangga kita, sehingga aku balik dari masjid nanti ini sudah semua terbagi. Maka singkat ceritanya, selepas Rasulullah SAW balik dari masjid, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kambing yang tadi itu telah dipotong dan dibagi-bagi kepada tetangga kita yang memerlukan?" Maka Aisyah mengatakan, "Sudah ya Rasulullah, kambing yang engkau amanahkan kepada aku tadi telah dipotong dan dibagi-bagikan kepada tetangga kita semuanya. Hanya tinggal satu paha saja untuk kita." Jadi Aisyah mengatakan, satu paha saja yang tinggal untuk keluarganya, untuk diri dia dan Rasulullah, yang lain sudah habis dia bagi untuk tetangga semua. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, ketahuilah, yang sudah kamu habis bagi-bagi itulah yang sebenarnya tersimpan untuk kita. Sedangkan yang kamu simpan inilah yang akan habis." Ini maknanya sangat mendalam. Kita selalu merasa kalau kita bagi kepada orang macam berkurang. Sementara yang ada kita macam kena pegang kuat-kuat. Padahal belum tentu yang kita simpan tu masih rezeki kita. Mungkin tadi saya kata rezeki ahli waris atau rezeki pencuri dan sebagainya. Itulah kira-kira bagaimana keikhlasan kita boleh explore dalam masa Ramadan supaya kita kemudian menjadi orang yang lebih dermawan lagi dan lebih ingin menyimpan yang sebenarnya deposit akhirat kita dengan membagi harta dan resource yang ada pada kita kepada orang lain lebih banyak, lebih baik. Bukanlah kita uh, menderita dengan harus membagikan itu pada orang lain. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. See you again.